Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tidak disangka, Yao Chen bahkan menyerahkan api tulang dingin padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiaoyan sebagai murid sejatinya. Kata Fei Ying terkejut. Ada kelembutan tumbuh di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Pikiran melintas di benak Xiaoyan dan 3 jenis api melonjak keluar dan mulai bergabung di depan banyak tatapan terkejut. Dengan bergabungnya 3 jenis api, aura pemusnahan diam-diam muncul. Tekanan spiritual yang besar melonjak dari dahinya saat kekuatan spiritual mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Sementara kekuatan spiritualnya berputar dengan cepat, api lotus mulai terbentuk. Di saat yang sama, Xiaoyan melambaikan tangannya dan gumpalan api perubahan dengan cepat keluar dan membungkus pilobat yang melompat di depannya. Tindakan Xiaoyan segera menimbulkan keributan di seluruh arena. Apakah dia mencoba menghancurkan pilobat? Wajah Mugu tiba-tiba berkedut saat melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang muncul di hatinya. Xuanyi dan lainnya nampak tercengang, sesaat kemudian matanya berkedip. Apakah kalian semua masih ingat tentang hal gila yang dilakukan Yao Chen setelah memperbaiki pilobat tingkat 8 saat itu? Kongji dan Lei Tian nampak terkejut saat mendengar itu. Maksudmu peningkatan spiritual Yao Chen? Kata Kongji segera berseru. Xuanyi perlahan mengangguk, matanya kembali menatap Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan benar-benar telah mempelajari semua keterampilan Yao Chen. Kongji, kamu mungkin harus berterima kasih padanya kali ini, kata Xuanyi sedikit tersenyum. Kongji menghela napas dalam, kegembiraan melintas di matanya. Jika Xiaoyan berhasil, dia mungkin dapat mengubah situasi ini. Pilobat tulang darah yang dikelilingi oleh 4 api tiba-tiba bergetar. Permukaan pilobat menjadi sedikit tidak rata saat gelombang kabut spiritual menyebar dari bagian dalam pilobat. Mata Xiaoyan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pilobat yang menjadi tidak rata, karena spiritual di dalamnya benar-benar hilang pada saat ini. Dia menjentikan jarinya dan 2 potong kecil debu kuning yang berkedip tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya dan memasuki nyala api. Debu kuning yang berkedip itu adalah bubuk makanan jiwa yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual 2 kali lipat. Debu menghilang ke dalam nyala api menyebabkan aura spiritual yang segera melonjak di dalam nyala api. Ketika kabut spiritual terakhir memasuki pilobat, permukaan pilobat yang tidak rata dengan cepat kembali menjadi bundar. Petir 3 warna di langit tampaknya terseret oleh sesuatu dan tiba-tiba mulai bergolak sekali lagi sebelum mengeluarkan suara ledakan yang bergema di arena. Banyak tatapan segera tertuju pada petir di langit yang mulai berubah. Ekspresi semua orang nampak tercengang saat mereka melihat pemandangan yang aneh itu. Mereka pulih dari tatapan tertegun dan segera berteriak dengan semangat. Xiaoyan telah membiarkan mereka menyaksikan keajaiban. Cao Ying nampak menghela napas lega dan menepuk dadanya. Dia benar-benar berhasil. Gumam Cao Ying dengan senyum indah muncul di wajahnya. Kongji dan lainnya nampak begitu tertegun ketika mereka melihat itu. Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa, kata Kongji mengangguk. Situasinya sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiaoyan akan mencapai. Ia sepertinya ditakdirkan menjadi pemenang dalam pengumpulan pil ini sama seperti gurunya, kata Xuanyi sedikit mengangguk dan tersenyum. Panatua di sekitarnya juga mengangguk saat mendengar itu. Mata mereka segera melihat kawan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Bagaimana ini mungkin? Gumam Mugu dengan ekspresi tenggelam. Dia tidak menyangka Xiaoyan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikan situasi. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar sekte jiwa di masa depan, pikir Mugu dengan niat membunuh yang tiba-tiba melonjak di wajahnya. Awan petir bergolak di langit saat petir 3 warna yang ditimbulkan Xiaoyan sebelumnya nampak tengah mengalami perubahan, karena peningkatan aura spiritual yang ditambahkan ke dalamnya. Awan petir bergolak makin kuat sebelum akhirnya petir keempat dengan warna keemasan muncul di langit. Gemuruh petir tidak berhenti saat petir keempat muncul, sebaliknya guntur makin bergolak. Mugu nampak mengepalkan tangannya dengan ekspresi yang makin suram saat melihat petir keempat yang muncul. Matanya beralih ke Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Sikap Xiaoyan yang santai menyebabkan Mugu makin tenggelam. Sementara kegelisahan melonjak di hati Mugu, gemuruh petir yang berputar perlahan berhenti, sebelum akhirnya petir kelima dengan warna ungu muncul di langit, menyebabkan arena turun dalam suasana yang mendidih. Mereka semua yang bersemangat meneriakkan sorakan yang mengguncang arena. Mereka tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak tatapan panas segera tertuju pada Xiaoyan yang telah membalikan keadaan. Mata Cao Ying juga berisi kegembiraan saat dia menatap Xiaoyan, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi perhatian banyak tatapan.
Kilatan yang tidak biasa bersinar di dalam matanya dan merasakan kehangatan. Sementara itu kemarahan muncul di wajah Mugu saat dia melihat petir 5 warna di langit. Kemenangan baru saja diraihnya, namun telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Matanya dengan gelap menatap Xiaoyan saat niat membunuh melonjak di hatinya. Namun saat niat membunuhnya telah mencapai puncaknya. Matanya yang dingin menoleh dan menemukan kalau Xuan Kongji juga tengah menatapnya dengan dingin. Sudut mulut Mugu bergerak-gerak saat melihat tatapan dingin itu dan buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu jika dia berani menyerang Xiaoyan, Kongji akan membunuhnya di tempat. Bocah, di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Mugu yang suaranya dikirimkan ke telinga Xiaoyan. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia menoleh ke arah Mugu dan tersenyum dingin. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak layak melawan guruku, kata Xiaoyan yang suaranya dikirimkan ke telinga Mugu, seraya menunjuk ke arah Mugu. Ejekan itu menyebabkan wajah Mugu menjadi gelap. Namun dia hanya bisa menahan amarahnya di hadapan Xuan Kongji. Bocah, jangan senang dulu. Ini belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu itu, kamu hanya mimpi jika kamu bisa menerima serangan balasan dari petir 5 warna itu, kata Mugu tersenyum dingin saat melihat petir 5 warna yang bergolang dengan keras di langit. Bagaimanapun menerima serangan balasan petir pil juga merupakan ujian dari kompetisi. Jika Xiaoyan tidak mampu melindungi Pilobat dari serangan balasan petir 5 warna, dia akan gagal. Bahkan seorang Dojun tidak akan berani meremehkan serangan petir 5 warna. Saat ini Mugu melihat Xiaoyan hanyalah seorang dojong. Meskipun ia memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk memblokir serangan petir itu. Jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan Pilobat saat diserang petir pil, dia akan gagal mendapatkan tempat juara. Keributan di arena perlahan berkurang saat semua orang mendengar kata Mugu. Mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiaoyan hanya di tingkat dojong. Bagaimana dia bisa melawan petir 5 warna? Cao Ying sedikit mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Kecemasan melintas di matanya. Petir 5 warna benar-benar terlalu kuat. Jika Xiaoyan ceroboh, ia mungkin gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangkat kepalanya saat melihat petir 5 warna yang bergolak dengan keras di langit. Petir itu benar-benar asupan yang bagus untuk boneka bumi. Dia melambaikan tangannya dan boneka bumi yang agak rengsek muncul di depannya. Senyuman mengejek muncul di wajah Mugu saat melihat boneka bumi yang nampak rengsek. Jika bukan karena boneka itu, Cao Ying sudah tewas di alam pil saat itu. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan dariku. Bagaimana bisa menerima petir pil 5 warna? Aku akan mengandalkanmu kali ini, kata Xiaoyan tersenyum seraya menepuk tubuh boneka bumi. Gemuruh petir di langit meningkat ketika petir yang besar melesat dan menembus awan. Petir 5 warna akhirnya melesat turun membawa suara yang merobek udara saat meluncur ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat itu. Jarinya menunjuk ke langit saat dia memerintahkan boneka bumi. Pergilah. Boneka bumi segera melesat ke langit dan bertabrakan dengan petir. Ekspresi Mugu nampak berubah saat dia melihat boneka bumi yang tidak hancur setelah dihantam petir 5 warna. Sebaliknya tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih di dalam petir. Dadanya yang rengsek perlahan mulai terbentuk kembali. Tidak heran bocah ini menjadi sombong. Dia memiliki boneka yang unik. Sial, aku seharusnya menghancurkan boneka itu saat dia lampil, pikir Mugu dengan ekspresi suram. Sementara wajah Mugu menjadi suram, Cao Ying menghela napas lega. Ia tidak menyangka boneka itu akan memiliki kekuatan seperti itu. Orang ini memang memiliki banyak harta. Aku pernah melihat boneka yang menyerap kekuatan petir di rumah kuno. Sayangnya boneka itu hancur karena orang-orang itu memperebutkannya, kata Xuan Yi tersenyum. Bajingan Mugu ini mungkin sedang merasa tertekan saat ini, kata Lei Tian. Kali ini Menerapil akan berhutang budi pada anak kecil ini, kata Kongji mengangguk. Xiaoyan menatap boneka bumi dengan ekspresi panas di matanya saat dia memikirkan apakah boneka bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka langit setelah menyerap petir 5 warna ini. Dengan menjadi boneka langit, kekuatannya akan sebanding dengan seorang dojun. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakangnya saat melihat boneka bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang menghantam tubuhnya, menyebabkan permukaan tubuhnya yang keperakan secara samar menunjukkan kilau keemasan. Petir 5 warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka bumi. Awan segera bergolak dan kekuatan hisap tiba-tiba melonjak keluar dari awan dan menarik semua petir kembali. Cao Ying dan lainnya juga terkejut saat mereka menyaksikan badai petir yang sangat besar menutupi langit dan muncul di atas Xiaoyan. Keberuntungan bocah ini sangat buruk. Bahkan surga membantuku, pikir Mugu tersenyum dingin. Kongji sedikit mengerutkan keningnya saat mengamati fenomena yang tidak biasa di langit dan menjadi sedikit khawatir. Mari kita lihat dan tunggu.
Orang ini tidak terlihat khawatir, kata Xuan Yi menggelengkan kepalanya saat dia melihat Xiaoyan yang nampak tenang. Kong Ji dan Lei Tian menoleh ke arah Xiaoyan saat mendengar itu. Wajah Xiaoyan bukan hanya tanpa rasa khawatir, bahkan sebaliknya dia terlihat senang. Kong Ji melebarkan mulutnya saat melihat itu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia telah meremehkan Xiaoyan. Petir 5 warna akhirnya melepaskan kekuatan penghancur yang menakutkan dan meluncur ke arah boneka bumi. Suara ledakan keras segera bergema di arena ketika petir menghantam boneka bumi. Tubuh boneka bumi terus jatuh di bawah serangan petir, hingga ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam. Di bawah serangan petir yang lebih ganas, tubuh boneka bumi nampak tumbuh lebih menyilaukan. Senyum di wajah Xiaoyan semakin mengembang ketika dia menemukan kilau emas pada boneka bumi yang semakin padat. Setelah beberapa waktu di bawah serangan petir, tubuh boneka bumi akhirnya berubah menjadi warna keemasan yang menyilaukan. Mengikuti perubahan tubuh boneka bumi, energi yang berputar di dalam lapisan awan perlahan memudar sebelum akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya petir, boneka bumi melesat hingga menyebabkan ruang nampak terdistorsi sebelum akhirnya muncul di depan Xiaoyan. Mata Xiaoyan nampak memanas saat dia menatap boneka bumi di depannya. Tangannya menekan kulit berwarna emas itu dan menemukan tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa, sebaliknya menjadi lebih lembut. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan perubahan itu. Dia menjentikan jarinya dan api hijau dengan kejam memotong kulit emas boneka bumi, meninggalkan bekas luka putih. Namun anehnya, bekas luka putih itu langsung menghilang. Sungguh pertahanan yang menakutkan, gumam Xiaoyan. Matanya sangat panas saat dia menatap boneka bumi. Menyebutnya boneka langit sepertinya akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun, bonekanya akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Kong Ji di panggung tinggi melangkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada Xiaoyan dan tersenyum. "Semuanya, tolong keluarkan pil obat yang sudah kalian saring," kata Kong Ji. 10 orang yang tersisa di panggung batu langit ragu sejenak sebelum melambaikan tangan mereka, dan pil obat melayang di depan mereka. Pil obat kelas 7 tingkat tinggi nampak tidak menarik perhatian, dikarenakan ada 5 pilobat tingkat 8 dengan kabut spiritual yang samar mengelilingi mereka. 5 pilobat tingkat 8 yang memiliki jiwa mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pilobat Danchen dan Cao Ying adalah yang paling lemah jiwanya di antara kelima pilobat ini. Kabut jiwa yang samar tertinggal akhirnya berubah menjadi jiwa rubah dan kelinci. Pilobat King Hua nampak membentuk jiwa beruang, sementara itu pilobat Mugu membentuk jiwa harimau ganas. Di sisi lain, pil tulang darah milik Xiaoyan nampak berubah menjadi naga kecil yang mengayunkan ekornya ke arah harimau hingga sang harimau terhempas agak jauh. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba melonjak keluar dengan bentuk pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang dipenuhi dengan jiwa. Naga kecil itu meraung ke langit dengan cahaya di tubuhnya yang menyilaukan. Kong Ji melihat pil obat tingkat 8 lainnya yang telah ditekan oleh pil tulang darah dan tanpa sadar tersenyum. Spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini pil obat yang paling terhormat dari pertemuan pil ini telah lahir. Juaranya adalah Xiaoyan, kata Kong Ji tersenyum. Semua tatapan segera tertuju pada Xiaoyan saat suara Kong Ji terdengar dan sorakan segera bergema di arena. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat itu. "Guru, muridmu ini tidak membuatmu kehilangan muka." Cao Ying dan lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat melihat Xiaoyan menjadi pusat perhatian dengan bisa menjadi juara pengumpulan pil. Itu adalah kualifikasi yang mewakili ahli di puncak dan menjadi eksistensi teratas. Ekspresi Song Qing nampak rumit saat dia menatap Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Penampilan Xiaoyan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. "Bocah, kamu jangan senang dulu. Aku pribadi akan berurusan denganmu," kata Mugu dengan dingin saat suaranya dikirim ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar ancaman itu. Dia melirik boneka langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Setelah masalah api 3000 membakar selesai, dia pasti akan membiarkan Mugu merasakannya. "Xiaoyan, kamu sudah menjadi juara. Di masa depan, kamu juga akan menjadi calon potensial untuk 3 kepala besar menara pil," kata Kong Ji tersenyum. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. Terlepas apakah dia benar-benar akan menjadi kepala menara pil atau tidak, dia tidak akan menolak gelar itu. "Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya," kata Kong Ji melambaikan tangannya dan sebuah gulungan kuno melayang ke arah Xiaoyan. Kegembiraan melintas di wajahnya saat menerima gulungan itu. Meskipun ia memiliki mantra spiritual, namun itu tidak mungkin membantunya maju lagi. Karena itu, metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiaoyan menyimpan gulungan itu dan menekukkan tangannya ke arah Kong Ji yang nampak tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiaoyan.
Karena juaranya telah muncul, alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan api 3000 membakar, kata Kong Ji tersenyum. Kegembiraan melonjak di wajah Xiaoyan saat mendengar itu. Ia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan api surgawi itu. Di malam hari saat Xiaoyan terbangun dari tidurnya di Menara Pil, dia samar mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Xiaoyan keluar dari kamarnya dan melihat Xiaoyi, Tianhuo, Yechong, dan lainnya ada di ruangan besar itu. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang mencarimu beberapa hari ini, tapi saya menghentikan mereka semua, kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk mendengar itu. Aku akan ke sana, kalian semua harus berhati-hati, kata Xiaoyan segera bergegas ke puncak Menara Pil. Xiaoyan akhirnya tiba di ruangan besar, tatapannya menyapu dan melihat Cao Ying, Dan Chen, dan Song Qing sudah hadir. Kong Ji duduk di kursi pimpinan di tengah, sementara Xuan Yi dan Lei Tian ada di sampingnya. Semua tatapan berkumpul pada Xiaoyan saat dia memasuki ruangan. Juara kita sudah datang, kata Kong Ji tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan melangkah maju sebelum berdiri di samping Cao Ying dan lainnya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Kong Ji dan 2 lainnya. Aku akan membuat perkenalan, kata Kong Ji tersenyum. Dia menunjuk ke wanita cantik di sisinya yang menatap Xiaoyan dengan lembut. Ini adalah ketua Xuan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiaoyan nampak tertegun saat dia melihat Xuan Yi yang cantik. Wanita ini memiliki hubungan yang dalam dengan guru. Mungkinkah wanita ini istri Yao Chen? Pikir Xiaoyan. Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu katakan? Kata Xuan Yi dengan kemerahan samar muncul di wajahnya. Dia menoleh ke arah Kong Ji sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Kamu dipanggil Xiaoyan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini, kata Xuan Yi dengan lembut. Dari sikap Xuan Yi, Xiaoyan mengerti di dalam hatinya bahwa wanita ini pasti memiliki hubungan yang dekat dengan gurunya. Xiaoyan menyapa Bibi Xuan, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Xuan Yi nampak terkejut saat mendengar itu. Kemerahan samar muncul di wajahnya. Tatapannya menjadi lebih lembut ke arah Xiaoyan seolah dia sedang melihat muridnya sendiri. Ini adalah ketua Tianlei, kata Kong Ji tersenyum dan menoleh ke arah Tianlei yang berwajah tegas di sampingnya. Xiaoyan menyapa ketua Tianlei, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya. Kami benar-benar harus berterima kasih padamu, kata Tianlei tersenyum tipis. Tidak perlu takut, orang tua ini memang seperti ini sepanjang hidupnya, kata Kong Ji tersenyum. Karena semua orang sudah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Wilayah bintang akan dibuka besok. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba untuk menaklukkan api 3000 membakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami buat. Selain itu, kami juga menambahkan segel yang kuat untuk menyegel api 3000 membakar di dalamnya. Karena segel yang berkepanjangan, api itu menaruh dendam yang besar terhadap Menara Pil, terutama terhadap kami bertiga. Itu akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkannya. Namun kami khawatir ada seseorang yang tidak dapat menundukkannya, dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan Menara Pil, kata Kong Ji dengan serius. Apakah orang itu Mugu dari Sekte Jiwa? Tanya Xiaoyan. Benar, jejak Mugu telah menghilang. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Dia takut kami bertiga akan menyerang secara diam-diam. Karena itu dia sengaja menyembunyikan dirinya, kata Kong Ji dengan kilatan dingin melintas di matanya. Api 3000 membakar tidak boleh mendarat di tangan mereka. Kami khawatir mereka berniat secara diam-diam membuka segel api 3000 yang membakar, kata Xuan Yi mengerutkan keningnya. Kami bertiga harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Karena itu, kami tidak akan dapat memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua ke sini, agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, kalian harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang membantu, kata Kong Ji melambaikan tangannya dan 4 manik giok muncul dan melayang di depan kelompok Xiaoyan. Jangan memasuki wilayah bintang bersamaan, itu hanya akan membangunkan api 3000 membakar yang tertidur. Karena itu, kalian semua harus menjadi andalan di garis depan kali ini, kata Kong Ji menyapu pandangannya dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan api 3000 membakar apapun yang terjadi. Bahkan jika Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.